lo boleh tato di muka kalau udah ngelakuin ini gitu. Jadi certified lah. Iya, certified. Jadi nggak semua orang boleh tato di muka kalau di sana katanya. Bener atau nggak sih? Itu kayak kasusnya di Salvador. Iya, betul. Itu di kasusnya Salvador kayak model MS13, Barrio 18. Saya sampai ngikutin terjunnya dia juga. Oh, abang sampai ke sono. Nah, nih, sorry. Itu antingnya miring dikit dirapain. Ganggu dari tadi. Sorry ya. Ganggu gua. Ya udah, siap. Gua aja nggak ada pelanggan, gimana sih nih kafe nih? Tempatnya kurang pas, kurang strate. Ini belum jawaban. Mau 2 hari juga nggak ada yang masuk. Elah. Kopi. Nah, kan? Kopi. Dari 2 jam Anda nunggu situ karena saya puter kan? Tadinya gue liat tutup soalnya. Iya, makanya kurang sopan masuk-masuk tutup aja. Wijayanto. Emang gampang-gampang ini di Jepang. Gua mau Kopi gula aren. bisa nggak kalau kopi gula aneh? Gula aneh. Gulanya gula gua bawa Iya, sendiri. makanya. Nggak, kopi biasa aja. Kopi biasa aja. Yang hitam. Saya dong. Saya juga. Ini kopi udah gue seduh nih dari 2 bulan yang lalu apa? Tapi dia nggak sedih, diseduh doang. Enggak. Diseduh juga. Ini berapa kalau segini? Kalau ini 2.000. Ya udah 3.000 lah, jadi 3.000. 2.000 kedikitan. Si anjing. Setetes 1.000. 1.000. Ya. Kalau udah penuh 2 juta. Ntar gue lapor polisi. Jangan nanti suruh bayar. Bisa aja lagi tambah 1.000 lah. Ya genapin goceng. Genapin goceng. Coba kalau goceng jadi seberapa? Nih, kalau goceng segini nih. Imam Bonjol. Kopi mantep nih Pak, kenceng. Hah? Kenceng deh, 200 cc apa? Coba ya. Untung aja. Itu tenggorokannya udah kena itu. Mantep. Udah kena. Mantep. Sorry kok malam sih. Malam kali. Saya nggak punya duit. Saya punya. Jangan sombong. Jangan sombong. Kan begini deh. Kalau tahu kan kalau emoticon kalau di chat kalau begini artinya apa? Disembah. Tahu nggak apa? Artinya apa? Apa ini? Tos. Enggak, tapi memang purely tos sebetulnya itu. Jangan dibenerin juga, dia nggak lucu. Ya. Malah dibenerin. Payah. Ya udah sorry. Yang penting ini pentilnya panjang. Tapi bentar. Ini beneran beli atau mana? Enggak, ini pelanggan setia di sini juga. Oh. Emang bocah sering ngopi. Sering ngopi. Bocah barista banget tuh, tatonya kecil-kecil udah gede sekarang. Udah SMP tatonya. Halo, ini dia. Mas Tony sama Mas Dwi. Oh, ini Mas Tony. Ya, Mas. Ini Dwi. Mas Dwi. Oke. Emang tukang tato atau apa? Tukang tato lagi. Tapi tuang tato kan kayak berasa kampung gak sih? Berasa bawa gerobak loh. Iya, tatonya Bu, tatonya. Kalau sekarang namanya apa sih? Artis tato. Artis tato. Ya. Tato artis. Tato artis. Iya. Keren, Nih, tato artis. kelihatan nih dari apa tampangnya. Sebetulnya tadi kesini masih polos. Aduh, agak endang lagi. Cepet-cepet. Tato dadakan semua di hari. Tato dadakan. Orang mah kalau mau syuting ke makeup artis ya, dia tato artis. Nanti nggak relate nanti pas syuting gitu. Foto kopi aja. Foto Spidol. mau kopi?
Gula aren, mau gula aren. Misalnya apa? Biasanya gula aren di sini. Kopi fighter ada? Kopi ada juga. Boleh baik sih. Ini gula aren aja. Maksa ya. Ini recommended gula aren. Jangan maksa, kopi hitam aja bang. Udah tato sopan kocak. Enggak, soalnya ini gue udah beli banyak. Kafe kopinya beli. Kafe kopinya beli. Di GoFood lagi belinya. Jangan sebut merek. Gak apa-apa, sama atau sponsor Jup. Ada lambang Gojek itu kan keren juga di sini. Sama ojolnya 3. Bukan ini. Lu pakainya hijau tuh kayak ininya, jubahnya hijau. Jubahnya hijau. Ini kopi baru. Banyakan dia daripada gua perasaan. Itu berapa? Betato. Ini mah gratis. Ini kan buat ini jaga tempat. Padahal badannya kekeran lu ya. Iya, jagoan gua berantem kayaknya. Jangan diajak berantem. Nanti lu dilukis. Nih, silakan. Oke, makasih bang. Ini ada latte art nggak sih? Katanya kopi hitam. Ini campuran. Yaudah sini, mau art kan sini. Oke. Mana mesin tato lu? Makis snowman. Itu latte artnya warnanya hitam juga makanya nggak kelihatan. Makanya nggak kelihatan. Ntar ini Bang Goy rusak ya guys. Episode 1 udah Episode merusak 1, bangku. ya Allah. Astagfirullah. Bool gua galak. Ya jadi apa nih kesibukannya nih Abang Dwi, Abang Tony? Kesibukannya sehari-hari ya gitu-gitu aja dah. Pokoknya sama tinta, sama mesin, mesin gitu aja. Tinta Minum ya? boleh diminum. Ini mah beneran boleh minum. Jadi Mas Tommy itu sehari-harinya emang tato artis. Iya. Ada studionya. Ada Di studio. daerah mana? Saya di ini BSD. Di BSD. Kalau Mas Dwi Di Pamulang. di Pamulang. Ya, dekat wali kota. Oh sama-sama Tangsel. Sama-sama Tangsel. Tapi wali kotanya nggak tatoan itu? Bau-bauannya tatoan. Sedap. Tatonya itu ASN. Punya negara. Punya negara. Nah, sushi. Apa namanya dimsum. Mau dimsum. Geplak ada geplak. Jangan Pak. Geplak, makanan apa sih geplak? Betawi. 8, 9, 10. Nih boleh nih. Mantep banget. Bener. Mantep banget. Dapurnya di bawah. Ada koki di bawah. Oh iya. Ada orang ya. Bisa berenang lagi. Dari Jawa. Itu goyang aja itu yang masak. Ya kan masak diem kan masih goyang. Iya sih. Tapi ini boleh beli di mana nih? Hah? Boleh beli di mana nih? Di Gidau. Gua nggak tahu. Nih, Pak Eko kan penasaran nih, Pak Eko nih. Gue penasaran nih, Jup. Maksudnya gini, kan ini, berarti sama-sama Tangsel, berarti Tangsel. kalian tuh ini gak sih, kayak punya semacam perkumpulan, komunitas gitu? Ya. Apa nama komunitasnya? Nama komunitasnya Kontras. Kontras. Komunitas Tato Tangerang Selatan. Konnya di mana konnya? Komunitas. 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 Oh, komun. Oh, ini berarti komunitan. N-nya di belakang katanya. Bahaya nanti digambar loh, digambar. Komunitas Tato Tangerang Selatan. Gue juga nanti mau bikin komunitas tato juga. Oh ya? Tinta. Wih. Tintaku padamu. Anjay, masuk. Dalam amat ini kayaknya. Pantesan gak dipanggil industri. Kalau itu jokes industri, gue nemunya di lapor Pak. Udah yang gitu. Agak maaf. Kontras ya namanya ya. Jadi kapan nih berdirinya Kontras? Tahun 2022. 2022. Akhir. Oke, itu udah lama tuh ngumpul barengnya. Sebenarnya udah lama dari sebelum Kontras sudah di TTC dulu. TTC itu singkat apa sih? Tangerang Tato Tato Community. Community. Dia keren masih- kata kecilan. Kata kecilan. Yang kecil bayi. Mengapin kata kecilan. TTS. Tukang ojek kita sekarang nih.
Nggak nunggu ngajek. Terus TTC dari tahun berapa itu? TTC itu sebenarnya udah lama saya belum. Dari 2015 kalau nggak salah. Sebelum lo masuk nih sebenarnya. Iya. Bahkan sebelum lo gabung ya. Saya nggak gabung, tapi saya nyimak aja dulu. Oh, waktu TTC. Iya. Waktu TTC. Karena di makannya adanya kontras itu sebenarnya wilayah Tangerang itu kan luas. Luas banget, betul. Nah, dari TTC itu kita di pemekaran, dibagi wilayah. TTC buat Tangerang Kota, kontras buat wilayah Tangerang Selatan. Oh, oke. Dan Tangsel juga emang kan wilayahnya juga Iya, lumayan luas. Makanya juga ya. ada pemekaran. Biar bisa kerangkum juga di Tangsel. Membernya berapa berarti kalau di kontras? Membernya kurang lebih ya 10 lah ada. Enggak, 18. Oh iya, Jangan 18. berantem, tenang. Lo berdua tatoan soalnya serem nih. Jadi sekarang gimana dah? Iya. 18. Iya, 18. Tapi lagi ada pemutihan, makanya Iya. tadi Boleh gue ikutan boleh nggak kalau mau? boleh. Iya, gue hitam banget. Itu banget. Hitam banget nih. Ada kok kita juga tato artis yang nggak tatoan. Oh ada. Ada banyak. Oh ada. Tato banyak. artis tapi nggak tatoan. Iya. Iya, banyak, Banyak. Bang. Itu aneh banget ya. Aneh Sebenarnya kayak vokalis tapi nggak bisa nyanyi. Kayak siapa? Diserang itu, diserang. Jangan. Jadi soal Dangdut sprint. sambung Tapi berarti ada ya artis tato yang sebenarnya juga nggak tato tuh ada ya? Ada. Nah nanti gue pengen tanya itu nanti deh. Iya. Kalau buat lo berdua sendiri nih, Ah. buat lo berdua dari kapan sih lo ya suka tato? Dari lo dulu deh. Kalau gua hobi dulu ya, tadinya hobi ke gambar. Gua nato dari bukan udah mulai tato, cuman hobi pasang tato itu dari SD. Astagfirullahalazim. Emang malu nggak marah malu? Ya, pasti dah sapu lidi mah ada. Dari SD. Sapu lidinya ada tintanya juga. SD kelas berapa itu? Kelas 6, yang lain study tour saya ke studio tato. Oh cakep. Yang lain studi tour, dia ke studio tato. Cakep. Keren. Study tournya itu, saya bilang ke orang tua, Mas saya mau study tour, padahal duitnya mah buat Wow. Itu waktu zaman SD itu berapa harganya? segini aja udah agak lumayan ya. 2010-an itu udah kena 1,5. 1,5 juta. 1,5 juta lo study tour up. Tar dulu SD tahun berapa sih? Enggak, dia 2010 SD-nya. Iya. 2010 ini SD. bikin, ya SD. Kelas 6. 1.500.000 mending beli PS, coy. Apa digambar? Enggak. Beli bang. Gini. Beli tadinya mah, tapi dijual buat beli alat tato. Tapi gini, apa yang ada dalam kepala lo sehingga lo pengen ditato? Ngelihat orang tua juga tatoan. Oh, pantes. Bokap. Iya, Bokap ditato. bokap ditato. Apa gambar tato bokap lo? Ini, tahu gambar tato pelaut? Jangkar doang. Jangkar. Oh, jangkar. Sama rantai. Oh itu klasik sih. Itu klasik tuh. Zaman dulu banyak emang. Kalau Zaman gue dulu banyak. taunya jangkar tuh buat kalungnya. Ini digambar di Iya nggak, emang klasik itu biasanya di bahu ya biasanya ya. Iya. Berarti Di bahu. kelelep tuh Kayak kalau dia. Popeye. Iya, Popeye di sini. Popeye kan di sini. Oh di Di sini. Iya, Popeye. iya di terus pindah. Ngurus surat pindahnya ke kelurahan gue gitu. Ini, Pak. Emang sebelumnya di sini. Iya. Cuman emang udah berlabuh jadi ditarik jangkar. Kalau lo apa? Gambar tato ya? Gambar tato apanya? Pertama kali. Yang kan bokap lo kan tatonya jangkar nih. Kalau Iya. lo apa? Kalau saya nama tulisan, Apa tulisannya? nama band, Apa tuh? Battle Steak, hardcore. Band hardcore, Battle Stage. Iya. Iya, gue nggak tahu. Nggak tahu lagi. Terus bandnya Itu masih ada. Masih ada. sampai sekarang. Soalnya kalau bubar juga tulisannya. Sini ada yang sini. Ada yang ke Jawa Timur. Masih ada, cuman emang saya aslinya orang Bandung ke Tangerang itu kan ngerantau. Kalau band ini emang band Bandung. Band Bandung 2010 ya? Iya. 2010 band Bandung. Wah keren lo SD udah dengerin hardcore. Keren. Makanya saya terjun ke
ke tato waktu SD gara-gara ngeliat Travis Barker. Oh, si Travis. Ini ya drummernya Blink ya? Bukan? Iya. Bener kan? Iya tuh, dia tatoannya banyak. Kalau nggak tato tuh lemes dia main drum. Kasih tahu. Gitu. Gokil memang. Kalau Mas Dwi apa? Apa nih? Tato pertamanya? Tato pertamanya busuk sih bang. Jelek. Iya, busuk. Oh, mangga ya. Udah busuk. Ada uletnya, nggak dipilih sih lo, mangganya. Lagi transit nih kita main ke Bali. Ah. Ada yang mau nawarin, tadinya enggak. Temen bareng nih, gambar. Akhirnya pengen. Giliran saya lagi ditato, mesinnya meleduk. Nih, tato gagalnya. Oh, gagal tapi jadinya. Gagal. Nih. Oh itu nggak ada warnanya gitu, garis doang. Rambutnya Ini doang. yang ini Minion nih tuh. One ini Minion. Piece. One Oh, Piece. Minion. One Piece. Ini anime semua. Oh, lo emang pecinta anime? Iya. Itu tahun berapa tuh lo pertama kali tato? Tato 2017-an ini. Itu udah sekolah? Enggak, udah lulus. Udah lulus SMA maksudnya? Iya. Oh, itu umur berapa sih berarti? Di umur paling 18-19. Oh, oke. 18-19 tahun ya maksudnya? Baru lulus. Oh, baru lulus SMA? Bener-bener baru lulus lo tato? Baru lulus UN nih. Jalan kita ke Bali. Lo berarti cupu lo. Gak kalah sama dia. Kalah. Dia SD, men. SD. Cupu. SD. Soalnya saya sebelum kenal Culture, men. Emosi beneran loh. Enggak, saya sebelum kenal tato di Vespa dulu. Oh, anak Vespa. Ya. Touring, transit sampai sebulan di Bali, akhirnya kena tato. Oh, oke. Tapi ya waktu pertama kali lu nato, lu diomelin nggak sama emaknya Tony? Jauh bang, jauh. Beda emak kan. Beda emak. Oh, beda emaknya. Dalam. Bukan satu keluarga. Enggak, karena mirip. Tapi ini nggak bakal saya benerin. Nggak bakal, karena kenangan ya. Kenangan. Lu juga gitu nggak lo benerin? Enggak. Tetap begitu aja ya? Nggak ada. Emang kalau benerinnya di mana? Bubut. Nah, emang bisa dibenerin tatonya itu? Bisa. Gue pertanyaannya itu sih. Bisa. Di cover up, apa di mana. Di retouch, cover up. Jadi diganti gambar lah ibaratnya. Ditiban lagi. Blok ya, di Tapi gini, setelah lo kemudian dapat tato pertama, ini yang gue pengen tahu tuh sebenarnya kapan akhirnya lo memutuskan bahwa ini gue harus jadi tato artis nih? Wah kalau itu berjalannya waktu aja sih. Ya kapan? Lo kapan? Gua nggak bisa dari kapannya. Nggak tahu. Pertama kali jadi tukang tato tahun berapa nggak inget? 2017-18 itu mulai Belajar? Dibilang belajar enggak. Karena sebelum nato punya alat dulu nih sendiri. Karena saya di punk, di Vespa, semua komunitas, di supporter. Saya sering nampung orang. Oh. Jadi saya punya mesin tato. Ini ada tamu masuk. Udah tuh yang mau ada daripada nggak kegiatan. Oke. Udah nato. Itu tahun berapa tuh? Udah dari 2016, 14. Jadi sebelum lo ditato, lo udah punya dulu sebenarnya Gue udah alat-alat punya tato. alat-alat tato. Oh, Tapi belum mau jadi belum lo yang tato. jadi tato artis ya? Jadi itu punya alat tato cuman buat ada tamu ngisi kegiatan daripada bete. Tapi kan alat itu tuh ada yang bikin sendiri ya pakai dinamo. Ada. Yang masih pakai zamannya baterai ABC bisa. Yang si griffnya itu pakai sendok dibengkokin bang. Ya. Oh, gue nggak tahu. Sama pegangan juga pakai gagang pulpen. Iya. Iya. Soalnya gue pernah ngeliat mesin itu pakai dinamo Tamiya kan. Iya. Jadi kayak dijahit gitu, rapi badannya. Ya anggaplah lo mau akhirnya bahwa ini hari pertama gue jadi tato artis itu tahun berapa? Nggak juga sih, gue nggak tahu dari kayak gue jadi tato artis itu dari orang-orang sendiri yang anggap gue. Enggak ya, hari pertama lo punya karya dah. Hah? Ngerjain sesuatu, ngerjain tato di badan orang. Lo yang nato. First time nato First time mulai orang. natoin Terus orang. natoin orang. Dia apa nih di tahunnya apa gimana? Tahunnya? Tahunnya dari 2018. 2016 ya? Kalau lo?
Baru banget. Baru banget malahan. 2019. Oh, padahal Oh. udah penuh. 2019 sih nggak bilang baru lah 6 tahun. Iya. 5-6 tahun kan. Gitu 5-6 tahun yang lalu. Nah, kalau lo apa? Keputusan awalnya bahwa kemudian gue pengen yang gue yang nato deh, gue jadi tato artisnya apa? Semenjak di PHK. Jawaban realistis, mesti nyari duit. Jadi sebelumnya lo kerja? Kerja, awalnya kerja di bandara. Jadi maintenance tuh di Soekarno-Hatta. Oh, ngapain? Maintenance. Iya. Oh, di Angkasa Puranya atau di? Di ini nama PT-nya tuh Sorry, gue mau tanya nih. Kan biasanya ada stigma nih soal masalah tato ya? kerja. Itu beneran gak sih? Enggak sih. Yang penting skill. Oh. Jadi selama skill lo ternyata emang cukup mumpuni di bidang yang mereka butuhin ya nggak masalah ya, Nggak lo mau tato masalah. atau enggak ya? Nah, terus kenapa di PHK? Di PHK kan Lu nato pilotnya. Kagak, pesawatnya kan tampaknya Air Asia nih, dirubah sama dia. Jadi air SUDK. di PHK-nya itu pas pertama saya interview udah kerja berapa tahun, udah tahu tato saya udah ada di leher. Oh, di iya. PHK-nya gara-gara saya lari ke muka. Oh. Baru dah. Jadi tetap ada batasannya ternyata ya? Iya. Bahwa maksudnya ditato nggak masalah, cuman ternyata tetap ada Ada batasannya. batasannya. Dan itu lo nggak tahu. Dan ini gue nggak tahu. Ya, setahu saya, gue udah tatoan, gue mau ke muka dah. Makanya, tahun besok ke kantor ya. Ini. Oh gitu? Iya. Yuk. Terus bingung mau ngapain ya. Kerja dulu. Nggak langsung nato tuh. Kerja dulu ke studio. Jadi backup studio yang nyediain alat-alat tato artis yang mau kerja. Kayak kalau tukang cukur, cukurannya lu sediain, Iya, guntingnya gitu. saya masih kerja jadi backup tato. Nah, belajarin dalam setahun kayak model yang secara profesional, udah SOP. Udahlah, lu nato aja, lu udah bisa ngegambar. Nah, dari situ saya baru bisa nato. Jadi lo di PHK tahun? PHK tahun 2017 akhir. 2017 akhir lo belajar nato dulu, Iya. ya kan sambil kerja yang lain. Iya, dari Nah. 2018 nyampe akhir 2018, 2019 saya langsung terjun ke tato. Oke, jadi sorry, gue mau nanya nih. Waktu lo kerja, gajinya lebih gede mana sama pendapatan lo jadi tukang tato? Tukang tato lah. Tato. Emang tukang tato gimana tuh biayanya? Per meter kah? Atau Per hektar, Bang. Itu nanam singkong. Ada yang per kilo. Udah mulai Mau dong tato sekilo. Lo mau timbangan. gimana? Tapi kalau untuk harga tato untuk wilayah Tangsel ya, itu minimal price tuh kan 500 untuk small tato di bawah ukuran 5 kali 5 cm. Kalau misalin udah di atas medium, big size itu kita hitungannya per jam. 1 jam 1,2, ada yang 900. Oh, oke. Tapi itu kan buat studio sih. Ya udah Sudah yang udah mapan ya? Iya. Studio-studio yang udah Kalau mapan. cuman yang home studio bisa. Ya tarifnya negosiable ya kayaknya. Iya. Antara si yang pengen ditato. Iya, tergantung dari si studionya SOP-nya udah oke, kita ngasih rate tinggi juga nggak masalah. Tapi setidaknya berarti kalau ngomongin pakemnya, sebuah studio itu pokoknya di atas 5 kali 5 itu ada hitungannya, atau yang di big size itu per jam. Iya. Gitu ya. Beda juga beda-beda. Ya nggak, ini kita ngomongin studio yang udah propernya kan, Iya. yang udah propernya gitu. Biar Ya. teman-teman yang nonton di sini Punya patokan pastinya gitu loh. Nah, kalau emang ini kan lo udah mulai kerja nih, lo pasti akan ketemu klien yang macem-macem lah, yang aneh-aneh. Nggak, banyak, Bang. Nah, yang menarik nih. Sebetulnya intinya ini sebetulnya. Tadi mah cuma nganterin doang, biar enak aja. Kemarin juga gua waktu acara di tanya-tanya sama Magic King. Oh, Magic King ini studio. Bukan, dia lebih ke brand. Oke. Brand. Dia support semua acara. Brand tinta ya? Bukan brand tinta, dia itu kayak Printer kali, brand printer. Kan printer. ink. Iya sih. Magic ink. Magic Ink itu brand media. Semacam kayak dia bisa bikin buku. Oh, publisher ya. Media. Gramedia. Iya. Jadi pokoknya buku, entah itu Tentang tato.
tentang tato ya. Pokoknya ya penjelasan Liputan, media dia media. Majalah juga. media, udah media. Oke. Oke, satu-satu nih ya. Ya. Coba lo, Mas Doi. yang paling absurd, apakah kemudian tiba-tiba ada orang yang mintain tato glow in the dark gitu, tapi kemudian bener-bener pengennya nyala pas gelap gitu, ada nggak? Jadi pas di diskotik tuh heboh banget ya. Dia mau nato ke saya. Nah, tapi request ya. absurd gambarnya itu glow in the dark gitu misalnya. Ada nggak sih? Nggak, pokoknya gini, yang paling absurd menurut lo. Enggak, dari dianya dulu kan dia punya desain sendiri. Kalau kita lihat juga kan dari badannya nerima apa enggak. Oh ada? Tinta glow in the dark tuh ada? Kalau yang Ternyata ada. Kita niatnya bercanda sebetulnya. Sebetulnya bercanda. Apa ini kan kita Tato, tapi berarti tinta glow in the dark tuh ada? tinta glow in the dark itu ada, tapi kita harus cek darah dulu juga. Oh gitu. Iya. Oh ada Tato- SOP-nya. Iya, tato kalau yang udah benar-benar SOP, nggak ibarat kata, misalnya ada klien, bang gua kepengen nato ini nih, cuman dia punya penyakit diabetes, saya nggak mau, walaupun dia punya duit. Dia harus cancel dulu. Oh, atau gini deh, ya biar lebih absurd lagi. Gambarnya toilet for men, terus dia minta sekaligus ada totonya di dalam. Pas dibuka, ada totonya. Nggak apa aja. Yang paling absurd. Yang paling menurut lo, aneh banget sih ini orang requestnya, lo deh. Bukan aneh banget sih sebenarnya. Kalau Dia aneh mah jarang sih. udah konsultasi sebelum gambar, minta gambar kayak gini udah deal, harus sekian. Pas kita garap, ada aja pokoknya, bang ini kurang ini bang, ini kurang ini bang. Oh, yang absurd sebenarnya yang minta ditato, bukan gambarnya. Berarti ini banyak mau. Iya. Pas sudah jadi Goku, aku maunya Luffy. Jangan berubah karakter. Dia kan punya konsepnya desain. Kita kasih saran, gimana kalau kayak gini, giliran udah ditempatin, udah digarap. Ribet, bang ini kurang ini bang, ini kurang ini. Sementara kalau kita mau gas lagi bang, kalau gini mau nambah lagi, mau nggak? Oh, sebenarnya requestan dia itu sebenarnya harusnya ada extra charge fee-nya gitu ya. Tapi karena kita nggak enak sama dia juga, tapi kita juga kesel ya. Sabar bang. Iya, Mood kita juga perlu. Soalnya dari awal kita ada dealnya segini. Harga dari desainnya itu, terus nentuin dia harga, kan? ibarat kata pas udah pengerjaan minta direvisi, tambahan itu udah mood udah hilang. Oh. Kalau dari lo yang paling absurd yang pernah lo terima? Pingsan. Hah? Nonton sama pingsan. Dia nggak siap. Dia maling ya, dipukulin. Gimana? Maksudnya sampai pingsan Ya, itu kita gimana? nggak tahu juga fisik dia. Dari fisik bang, makanya ngaruh. Terus kita bilang kita udah himbau mau nato, cukup tidur, nggak boleh kena ini itu, badan fit. Ini itu tuh apa aja? Alkohol nggak boleh Iya, minum ya? alkohol karena Cukup dari tidur. Tekanan darah mempengaruhi ya? Ya. itu sih kalau kita lagi pas proses tato, darah itu banyak banget yang keluar. Itu yang bikin capek tato artis. Kalau darahnya tinggi, berarti gampang keluar darah tuh. Misalnya blood pressure-nya pada saat kan ada tekanan darah, tensinya Ya, kalau tinggi itu gitu. enggak, yang dimaksud di tato itu yang penting mah tidur cukup. Ya istirahat. Istirahat cukup aja. Berarti dicek tensi ya sebelum tato dicek gitu. Ya kalau bisa sih customernya ngecek ke dokter. Oh ini normal kayak model apa namanya, si customer habis pengecekan tidur normal, makan teratur. Tidur nggak normal gitu. Nah itu yang bikin Handstand. Malahnya dia Tidurnya handstand. Dia kayak selo. Tapi jujur aja bang, biar kata ada SOP juga. Banyak klien yang pasti ya, Bandel. apalagi mungkin yang pertama kali ya. Bukan bandel juga, kita kan daya tahan tubuh orang Beda-beda. Atau mungkin ya orang yang Karena kita kasih kelonggaran dulu. Apa dia mau mabuk dulu kan? Maksudnya Biar lu minta. Jangan terlalu over. ya maksudnya mungkin apalagi orang yang mungkin pengen punya tato pertama biasanya kan nervous, gugup karena itu kan komitmen seumur hidup tuh ya dia. Bisa jadi malah sulit tidur, malah sulit. Takutnya dia nggak kena itu dia nggak kuat, nggak apa-apa kena itu asal jangan over. Oh. Masih dalam jangka
Tapi kalau sekarang udah kita sediain anestesi krim. Oh, biar nggak terlalu Iya. sakit. Tapi ada durasinya. Ada durasinya, si kapasitas anestesi itu cuman 2-3 jam aja. Itu Tapi kalau natonya kelamaan bisa nambah nggak? Bang, nambah sejam gitu. bisa. Maksudnya gambar belum kelar. Masih to be continue nih, main PS beneran gitu. Bisa dulu gambar. Tapi maksud dia gambar belum kelar dia udah nggak kuat. Terus kita ya mau sampai sini apa Lanjut besok. enggak mau di anestesi dulu apa gimana? Kalau misalin bener-bener udah nggak kuat, Kita nggak kuat. ya udah Tangan kamera. dilanjut sesi kedua. Dari sesi kedua itu dia datang cuman kena cas jarum. Oh, gue punya pertanyaan nih. Ini kan lo tau magic tissue kan? Itu kan suka itu bikin baal. Itu bisa ya? Itu malah susah. Oh, malah susah. Itu kita malah sulit memasukin tintanya. Oh, karena Karena dia ngerapat ya pori-pori ya? Iya, pori-porinya ngerapat, Ngerapat si ya tinta itu. susah masuk. Kulitnya kebal. Iya. Mana dia salah ngolesin ke kontol. Ya elah, nato orang sambil Boleh sih. Nggak malah bisa dipungkirin itu. Iya. Laki. Enggak, daerah mana yang pernah lu tato tapi unik banget? Kan gue pernah ngeliat ada orang tato di selangkangan perempuan tuh. Iya. Terus ceweknya jangan ditepok langsung. Nah, maksud gue ada nggak yang daerah-daerah tubuh yang lu unik banget nih, gue baru pertama kali gitu. Kalau itu mah udah sering. Kali sih. Ya gimana? Seringnya gimana? Yang mana aja di daerah mana yang Daerah intim, daerah itu? Daerah sini. underbob, Di sini. Underboobs. Itu keluar nggak susunya? Ya, Begini. Ada. kebanyakannya cewek. Kalau cewek ya kebanyakannya tatonya yang agak ekstrim di area sensitif. Abang nggak waktu Ya kalau pas pembuatan mah ya selalu. Kalau udahnya mah ya iya. Kalau saya mah ngaceng Tapi profesional. Iya, coba ilo paling ya. Jadi belakang itu mah kita nggak tahu. Yang penting gambar kelar dulu. Wah, iya. Oh berarti kalau di boobs tuh bener-bener pegang tete? Ya iya kan. Kalau bengkak di dikit underbob gini. itu kita kan biasanya tahu yang langsung nempel tuh. Oh. Nah, silikon. Nah, kita tempelin itu. Baru gambar. Baru gambar. Gue kira lu angkat dulu, terus Enggak. mbaknya bilang jangan diremas. Enggak orang begini. Kalau dia bilang Tapi gini, lo udah pasti nemuin banyak klien yang unik gitu ya. banyak. Udah banyak lah gitu. Tapi yang nyesel, terus tiba-tiba minta hapus. Misalnya hari ini tiba-tiba dia nato muka ceweknya. Nah, kalau itu sering. Besoknya putus katanya. Kata nama, muka. Muka pasangan emang mitosnya itu emang nggak boleh. Sebulan atau 2 bulan nggak nyampe situ dah, seminggu. Putus. Minta di cover up. Ceweknya di cover up. Yaudah kita jadiin tengkorak. Badannya mah masih badannya dia, mukanya diganti tengkorak, kadang iblis. Hubungan nih. Hubungan. Udah sininya hitemin, kasih tarik. Oh iya. Oh. Jadi pacaran sama Ghost Rider ya? Ya punya. Namanya hapus, bikin gambar lain. Tapi berarti sering tuh ya, yang kemudian melakukan yang nyesel. Tapi kalau ngapus jarang. Jarang. Karena Ngapus kita jarang. nggak nerima hapus tato juga. Oh itu beda tempat tuh ya? Iya, Biasanya beda hapus tempat. tato di mana sih? Di tempat hijrah. Ada tuh, Geriansa, Iya. kasih solusi. Iya. tapi ada Tato teman artis saya juga gratis. di kayak dia apa? Ya, Nggak ya. nyebutin ini dah. Ya masang brand. Kayak dari kita ada yang dibuat konten disuruh hapus tato. Ternyata habis ditato 1 sesi tetap masih sama. Ternyata perawatannya sampai berapa? 7 kali ngelaser. Oh 7 kali ngelaser baru hilang? Belum tentu juga. Belum Oh, tentu juga. Pudar. Gak ada yang 100% hilang ya? Nggak ada. Lo pernah ngeliat gak yang 100% hilang? Nggak ada. Gak ada ya? Perawatannya lebih mahal, lebih sakit. Ada yang 100 kali laser nggak hilang-hilang. Emang laser bocah. Tapi kalau misalin tato Laser buat nonton bola. Tato kepengen benar-benar kehapus, cuman 1 doang bang.
sama belatung. Oh meninggal. Meninggal. Nanti belatungnya yang berwarna ya. Belatungnya tatoan. Gue juga napang ini. Belatungnya jadi mohak. Itu doang. Itu doang ya paling ya? Iya. Bener-bener gak ada. Nggak Satupun ada. metode Nggak yang ada. bener-bener bisa ngilangin tato 100% tuh gak ada ya? Balik lagi tuh gak ada ya? Nggak ada yang 100% kehapus. Lah itu gue dengar ada rumornya pakai apa jeruk nipis ya? Oh jeruk nipis sama kapur. Itu enggak. Mitos itu maju. Mitos sama aja kayak nyembah berhala, lu percaya itu? Lu percaya lagi lu? Enggak, yang penting. Udah masuk lu dah. Woi, jangan langsung dituduh. Udah sirik lu dah. Percaya itu. Tapi pertanyaan tentang berdirinya kontras ada yang ditanyain lagi nggak? Enggak, goalsnya deh kontras. Oh, Goalsnya ke depannya apa? Pengen mewarnai Tangsel kah atau apa gitu? Goals. kalau punya bocoran Heeh. sama tantangan dari presiden tatonya langsung. Oke. Tahun ini kita bakalan war. Event tato besar. Oke, di Tangsel. Tangsel. Keren. Jadi ada orang lewat, kok gue ditato? Dim. Udah pernah tahu belum event-event tato? Belum. Belum. Karena bukan. Dicek aja dulu. Oh dicek, nanti kita cek. Kayak ibarat. Enggak, kayaknya diobrolin aja deh biar Iya. biar teman-teman yang Tapi enggak, suka. gue pengen cek. Mau dia di Apa event tato yang pernah ada di Tangsel? Di Tangerang deh. Di Tangerang belum ada, makanya Justru belum ada ya? pertama kali nanti di kontras. Nah, kalau gitu yang paling besar dan yang paling semua skena tato sedunia ngakuin itu ada nggak? Queen gimana nih? Ngakuin event tersebut? Kalau di Vespa kan ada Vespa World Days. Ya, itu ada Bali Tato Expo. Apa namanya? Bali Tato Expo. Bali Tato Expo. Iya di tahun ini paling di bulan Juli Agustus. Oke, 2023 terakhir ya? Di 2024 ada. Ya, Oh iya ya, sekarang 2 ada. Agustus ya betul. Kalau yang terakhir Itu udah pesertanya juga nyampe ke luar negeri dari Australia. Iya. acara terakhir kemarin yang ada di Pulau Gadung ulang tahun ISC 20. Nih, Itu apa namanya? Clash of the Tato. Indonesian Subculture. Iya. Ini aliansi Indonesia, Tato Indonesia Ini aliansi ini terbesar di Asia. terbesar di Asia. Itu ada Subculture di Itu Fest. ini masuknya komunitas juga nggak sih? Ini Atau aliansi. Ikatan aja. Aliansi. Aliansi. Tapi kalau dibilang-bilang bisa kayak Mas juga. Oh. Tapi nggak kayak ormas-ormas sono. Clash. Mana nih? Oh, Clash of the Tattoo. 8-9 Februari kemarin ya, berarti ada lewat ya. Oke. Itu kemarin kita juga main. Iya. Nah biasanya itu ada apa isinya tuh? Ada booth kah Iya, atau ada pameran? Ada booth, pameran, event war, kita adu War tuh hasil. apa gimana? War tuh gimana? Adu hasil. Iya. Gimana sih model? Kayak kita nonton Masterchef berapa? Kita di waktu juga. Oh, gua inget nih kemarin Beecher salah satu Pembicara. kolaborator kita di Bule Bolu, namanya Coilted, orang Amerika. Dia ikut di Bali, jadi kontes gitu, badan dia dijadiin model. Nanti tato artisnya tapi kan yang juara kan ya? Iya, gue inget. Dia si Beecher ini juara 1 tato artisnya. Oh. Bodinya body dia yang dipakai. Bodinya bagus juga. Ya anak gym juga lah. Oke. Jadi gambarnya juga bagus gitu. Oh kayak gitu ya, war itu istilahnya ya? Iya. Istilahnya war. Nah, itu penilaiannya gimana? Penilaiannya, kalau penilaian dari event itu, yang penting lining rapi, shading padat, sama karakter tema masuk Tapi sesuai kategori yang udah ditentuin dari pihak acara. Oh ada, ada kategori berarti. Ada ya? kategori. Kategorinya apa aja? Yang biasanya ada. Tergantung dari pihak event ngasih. Yang biasanya ada apa aja? Yang biasanya ada realis. Oke. Realis. Berarti ini ngomongin aliran ya? Ya, Aliran dari si tato artis ya? kategori, ya. Realis, old school, new school, old school, new school, ornamen, sama Asian tato. Asian tato. Asian tato apa tuh? Asian tato itu termasuknya oriental. kayak apa? Kayak tato-tato Yakuza. Oh sorry. Ini coba gue balikin lagi ya. Gue nemuin satu artikel yang bilang bahwa sebenarnya seni atau budaya tato tertua itu adanya di Indonesia. Di Indonesia. Mentawai, bener Iya. ya? Itu nggak masuk tuh di ASEAN. Itu masuk. Nah, itu kategorinya ornamen. Oh ornamen tapi jadinya. Ada ornamen black box sama
Tribal. Tribal. Oh ya tribal. Lebih masuk. Tribal. Cuman Ya. kalau udah dirangkumin untuk sekarang tato Mentawai itu dimasukinnya ke kategori ornamen. Oh jadi bukan Asian style justru ya? Bukan Asian ornamen. style ya? Tapi Udah ornamen. juga dari Ornamen juga ada beberapa negara ya. Oh, oke. Bang Nah, Tony, sorry. Itu antingnya miring dikit dirapain. Ganggu dari tadi. Sorry ya. Ganggu gua. Ya udah siap. ya itu tapi masih miring coba kiri. Masa depan. Nah, tadi ada apa aja? Ada realis. Ada realis. Kalau realis contoh gambarnya kayak gimana? Realis itu gambar yang nyata. Muka orang. Muka orang. Kayak model nggak cuma muka, kita tato bikin Gelas. dibikin tato. Oke. Ada shadownya, Iya. ada apanya. bikin 3D. Ya kalau Itu udah ini misalkan masuknya tato di ke sini realis. kopi kan. Jadi kalau orang mesin kopi tinggal gini. Realistis banget ini. Terus tetes telak lama. Tinggal dikit kopinya. Terus kalau satu lagi tadi ASEAN yang Yakuza. Iya. Oke, terus ornamen yang kayak tribal gitu-gitu ya. tribal, terus motif-motif dari Mentawai aja udah dimasukinnya ke ornamen. Old school, new school. Old school new school itu dari American style. American style. Modelnya kayak gimana tuh? Gue nggak paham. Old school Old apa? school ada tato old school. Kalau yang kayak gambar bunga gitu-gitu? Bunganya tergantung. Nah bunga juga ada bisa dibikin beberapa versi. Versi realis, old school. Bedanya apa? Tadi kan ada old school, new school. Nah, ya supaya gampang ke gambar sama orang. Oh, old school tuh gimana? New school tuh gimana? Kalau dari saya sih new school dulu ya. Dia dari Coba bang, suaranya gedean dikit bang. dari semua warna sama blokan dia harus nggak ada warna kulit sama sekali. Jadi satu gambar itu nggak boleh ada warna kulit sama Kulit sekali ya, di nggak boleh kulit. dalam Harus gambar. padat sama. New school tuh. Terus New school. kita juga misalnya ada warna merah, kita bikin turunan lagi lebih cerah, lebih gelap. Itu harus kepake semua. Oh, lebih berwarna. Iya, gradasinya lebih ini. Kalau old school? Kalau old school dia lebih ke garis tebal. Garis tebal. Garis tebel. Outline-nya? Outline-nya. Outline-nya. Abang ada nggak? Nih, sorry. Di leher lo itu old school bukan? Ini old school. Old school kan? Ya, outline-nya tuh. Kelihatan Ini tebel ya. old school. Old school. Nih, old school juga nih, Saria di kaki. Nah. Iya. Ini old Oh ya, tuh old school. Maksud gue gitu. Garisnya tebal. Oh garis. Jadi outline-nya tebal ya? Ini nggak ada warna tinta kan? Di old school masih gini. Ada nggak yang new school lo punya? Kalau Old school ada nih. new school, Oh. ini, Tapi udah di warnanya padat. Ini Ini juga- udah dari STM kan? Oh iya. ini juga bisa jadi new school asal dipadetin lagi. Diwarnain lagi. Oh beda. Diritas Terus- lagi. Gradasinya lebih parah lagi dia. Oh. Ini bunga apa? Mawar. Bunga mawar. Dengkul kanannya bunga Citra Lestari. Beda. Ini new school. Ah, itu benar Old school tuh ini, bunga old Citra school. Lestari taring-taringnya tuh gue inget banget tuh. Si cantik gitu. Nah, gini, dalam sepengalaman kalian di sebagai tattoo artis, gue gak ngomongin sebagai komunitas nih ya, atau mungkin temen lo lah yang punya cerita, Ini studio. lo salah gambar, salah nulis, itu mungkin gak sih terjadi? Apa tuh? Alhamdulillah belum sih. Mungkin gak terjadi tapi, misalnya namanya Endang, tuh, angnya jadi NY, Endang, Iya. atau pokoknya salah aja, mungkin gak? Pernah gak? Kayak Marlo jadi Lorma. Iya kalau Ada tuh sering ini tuh, kan belum. Enggak, sebenarnya sebelum dia ini kan kita suruh tulis ejaannya. Nah, kita ngikutin ini, kita udah tanya nih bener nih. Oh. Kita udah garap, bang ininya kayak gini bang, bukan A tapi E. Tapi kan udah kita suruh tulis dulu ejaannya Iya. semana. Kita garap, dia komplain. Ya kita balikin, ini dari kakak kan? Ininya. Pernah kayak gitu? Iya. Kalau saya belum. Salah tulis pernah? Berarti salah tulis tuh. Saya cara tulis, ya karena ngikutin dari dia. Enggak jadi dianya yang teledor.
si customernya. Customernya. Kan dia mau bikin, bang mau bikin lettering dong nama. Otomatis kan kita namanya apa aja nih, coba ditulis Diedit suruh aja. dulu. Iya, iya, iya. Namanya udah jadi. Ini Ya, kan biasanya kan kalian kan tulis di media, anggaplah komputer dulu, terus lo print kan ya biasanya. Iya. Print, Pastinya abis itu dilihat lo mau dulu ke customer. abis itu lo cetak dulu gitu kan ya. Kalaupun lo di-approve sama customer, abis itu lo cetak kan, gitu di kayak kertas dari apa arsitek tuh. ya Ya kan kertas kalkir. dari awalnya dulu dia nulis dulu nih ejaannya apa, biar kita bener. Nah kita udah nulis bener, cetak. Seharusnya kan pas udah dicetak dia ngeliat Dia nih. ngeliat. Iya, bener nggak tulisannya? Oke, giliran udah jadi, bang, kok A-nya jadi E? Kita balikin lagi. Kakak nulisnya apa? Ya, tapi Ya itu udah, sering. ya udah, main, udah berapa? Langsung bayar. Langsung bayar. Nah, tapi kalau dari saya, kadang kan nggak enak. Bang bisa dibenerin nggak? Oh bisa kok. Nanti dia kalah-kalin. Nah, Bisa. berarti itu lo cover ya hitungannya, namanya ya? Enggak di cover. Enggak di cover. Di- Cover tuh beda ya sama retouch ya? Iya. Kalau cover tuh bener-bener kayak ditiban langsung Iya. ya? Kayak misalin ini nih, tato udah acak-acakan. Kepengen digambar yang lebih bagus lagi, kayak misalin gambar Jason tuh. Bisa. Apa Jason? Bang, ini. Jadi kalau cover tuh sebenarnya kan niban. Niban tato Niban lama. itu sulit gak? Lebih sulit. Lebih sulit. Pengerjaannya juga lebih lama. Karena kan harus nerusin gambar yang sebelumnya kan? Enggak. Nggak Kan mesti, di-update. bisa Dikasih- di blok dulu. Ya, kita nyari gambar yang gimana caranya gambar ini ketutup. Iya, berarti kan ngikutin gambar sebelumnya dong. Enggak, ganti gambar lagi. Ganti gambar. Ganti gambar, tapi kan warnanya kan kalau ganti gambar Kan misalnya bisa di blok. Nimpah. di blok tuh warna apa? Misalnya gini, ini merah nih ya. Mawar gitu. Mau diganti jadi melati bisa di blok dulu. Iya bener ya? Bisa. Blok dulu, baru kemudian jadi masuk warna lain. Oh. Tapi Bisa, tetap, bisa. tetap hitam berarti dong. Ya intinya Iya. sih sebenarnya kan bisa kayak dikuas ulang dulu, Iya. di blok dulu gitu bisa ya sebenarnya Bisa. ya. Tapi ada nggak yang berarti nggak ada yang bener-bener sulit dong untuk cover up? Sulitnya waktu. Oh, cuman Waktu masalah lebih lama. karena harus ngeblok dulu. Iya, Ya. waktu tuh, Kita juga mikirin nih warna bisa ketutup nggak nih? pengerjaannya lebih lama. Misalin kita pengerjaan baru yang biasanya kalau kita bikin baru cuma 5 jam, kalau cover up lebih dari 5 jam bisa sampai 10 Seminggu. jam. Kayak gini. Kira seminggu. cover up. Ah, Ini lampir. oke. Jadi tengkorak. Iya jadi tebel banget. Proses pengerjaan paling lama yang pernah lo kerjain deh satu-satu nih ya. Lo dulu deh. Yang paling lama berapa lama? 12 jam. Nggak, maksud gue satu karya itu bisa ngabisin waktu misalnya dua bulan baru kelar, Itu sebulan apa baru nih? kelar. Kalau itu per sesi. Ya, biasanya ya. paling lama berapa yang pernah lo kerjain rekor? 1 bulan. 1 bulan ada? Gambar apa? Ini bulan pertama. Oh, enggak ini enggak seret ya? Ya, bulan pertama karena dia kepengen bikin full sleeve. Bulan yang kedua ini. Ini nanti bisa nggak nih gambarnya diminta terus kemudian kita coba tayangin di Boleh. biar penonton tuh jadinya jelas Ini pengerjaan yang mana 2 yang bulan. Oke. dicatat nggak ya? 1 bulan. Ini juga nih bang cover up. Parah ini mah. Ini juga 1 bulan. Berapa Enggak, bulan? ini cuman satu sesi pertemuan. Enggak, yang paling lama yang pernah lo kerjain. Yang lama Yang aja. paling lama. Yang lama aja. Saya mau benar-bentaran doang kok. Oh, siap. Paling lama, rekor paling lama. Yang penting dia kuat. Yang Nggak, paling lama. Yang paling lama. Satu karya lo pernah ngabisin waktu berapa lama? Paling 6 jam udah kelar. 6 jam udah. Soalnya nggak gede juga. Oh nggak ada, belum pernah ngerjain hal yang besar-besar gitu ya? Ada. Cuman yang paling lama, Ini gimana sih? Nggak ada. Gimana? Nggak terlalu lama. Oh iya, yang 6 Karena ngelihat dari gambarnya masih bisa ketutup dengan desain yang rada simpel. kayak gitu. oh iya. Tapi Bang Dwi pernah nggak sih gambar salah gitu kayak aduh gimana nih ya alasannya gitu? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Bohong ah. Curiga. Ya kan kalau cukur rambut tuh kadang-kadang kan ada yang ya salah. lah. Enggak, sebelumnya desainnya ini nih. Lu mau nggak gue tambahin kayak gini. Daripada kayak gini liatnya mati.
oke. Akhirnya kita rubah lagi. Dihidupin lagi. Di starter. Gue mau ini deh, coba tarik ke belakang lagi dulu ya. Soalnya menarik nih, mereka kan melakukan tato di usia dini. Usia yang menurut gue muda lah, bukan. Grass banget lah. Tapi mungkin ini bisa terjadi ketika ya ada di era 2000-an tuh memang mungkin terjadi ya. Karena waktu gue kecil gitu, tahun 83 sampai 84 itu ada peristiwa namanya Petrus. Kan? Mungkin itu buat kalian dongeng, tapi itu terjadi di era gue tuh. Petrus zaman gue SD. Bukan pepet terus. Bukan. Enggak, abang-abangan. Pasti dapat cerita lah ya, dapat cerita ya. Boleh. Dulu tuh om gue sangat takut untuk keluar rumah karena om gue tatoan. Sangat takut untuk keluar rumah karena tahun 83 tahun 84 itu pemerintah Indonesia pernah ingin mengurangi angka kriminal, terus caranya gimana? Menembaki preman. Nah, mengidentifikasi preman tuh gimana? Tato. Ya tinggal yang tato ditembak. Karena dulu gak banyak orang yang tatoan. Kecuali mereka yang pernah keluar dari LP gitu kan. Atau yang kemudian emang ya punya profesi yang kerjaannya ngebegal, ngerampok, malak. Jadi dulu tuh visual statementnya orang tato itu adalah sama mungkin seperti orang Jepang sebagai yakuza gitu. Nah, kalau sekarang, ini kalian setuju atau enggak? Sekarang itu tato itu fashion statement. Fashion statement. Jadi lu ngerasa ini adalah bagian dari fashion statement lo. Kalau lo misalnya ada orang-orang. Abang tahu fashion statement? Wah, gua 5 tahun. Tatoan dulu apa bang? Jangan. Ayo. Ayo. Gak ada gua. Apa itu? Iya itu kan kelabang. Aduh. Tato kelabang. Gimana tuh? Ada berani gue kayak gitu mah. Tapi ya lo waktu itu nganggapnya tato itu ya bagian fashion lo ya? Fashion statement atau emang? bagian fashion gua, apalagi gua mainnya di anak hardcore ya? Iya, dari anak hardcore, rata-rata anak hardcore pada tatoan, mau nggak mau ya kita tatoan juga. Nah pas tato sebanyak ini orang-orang respect gak? Gokil abangku. Kita sih nggak mikirin orang lain. Kita Tapi cuma ngekspresi benar diri atau kita tidak? sendiri. Benar atau tidak ya? Gue punya teman juga di Jawa Timur. Iya. Tatonya juga di muka, gitu. Terus ketemu sama salah satu teman gue yang dari Meksiko. Teman gue dari Meksiko bilang, lu kalau di Meksiko punya tato di muka, semua orang pasti hormat sama lu. Karena ada semacam atribut atau penghargaan tertentu yang orang yang boleh tato di muka. Jadi kayak gangsternya mereka tuh lo boleh tato di muka kalau udah ngelakuin ini gitu. Jadi certified lah. Iya, certified. Jadi nggak semua orang boleh tato di muka kalau di sana katanya. Bener atau nggak sih? Itu kayak kasusnya di Salvador. Iya, betul. Itu kasusnya Salvador kayak model MS13, Barrio 18. Saya sampai ngikutin terjunnya dia juga. Oh abang sampai ke sana. Enggak, ngikutin perjalanannya dia. Nah gimana caranya? Di Salvador dia tato ibarat kata udah nyari uangnya dari narkoba model gitu. Nah buat saya di Indonesia tato saya mau jadiin karya seni aja. Oh, jadi bukan karena itu. Tapi bener ya kalau di luar negeri tuh ada kayak gitu ya. Iya bener, Salvador apalagi. Jadi emang kalau lo udah ada di level tertentu baru boleh tato di muka, itu benar. Iya. Oh, itu menarik banget. Jadi gue ngelihatnya adalah sebenarnya hampir mirip loh dengan sejarah tato di Indonesia. Kan kalau lo udah jadi memiliki jabatan tertentu di suku tertentu baru boleh nambah tato. Sama kayak orang antingnya. Jadi menentukan posisi politiknya orang tersebut. Kalau di Mentawai itu posisi politiknya dia di daerahnya mereka apa, semakin tinggi kekuasaannya. Jadi Dayak aja. Jadi di Dayak juga sama gitu, baru boleh tato di sini, ditambahin tato di sini. Pejabat nih. Wah iya, bisa kayak gitu, Jalan sewa polisi tuh. Lancar jalan tuh. Iya, pakai ini juga, pakai apa? Istilahnya wiu. Iya, wiu. Yang ngawal tatonya wiu. Ternyata biru-birunya bukan lampu ya. Iya, biru merah gitu ya. Terus ada tulisannya wiu. Terus segini aja. Di Indonesia ada nggak kayak gitu?
Nggak ada. Dia terlepas dari budaya Mentawai dan budaya Dayak ya, ada nggak yang kemudian jadi semacam aturan mainnya teman-teman di komunitas tato lah? Ada nggak sih? Aturan main kayak model kayak di Salvador gitu. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, jadi nggak ada sekte kayak gitu ya? Kalau misalin ada juga di Indonesia negara hukum banget. Kayaknya udah nggak berlaku lah ya kayak gitu-gitu ya? Iya. Nggak Malah berlaku ya? dimusuhin kan, dipukulin kan kalau bawa narkoba. Iya. Iya kan? Iya dong. Masa dijagain? Hah? Ditonton sama polisi nih. Baru kalau dilepas dong. Kak. Iya. Nih gue punya pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kan kalian punya komunitas. Artinya harusnya kalau buat gue orang yang udah berkomunitas tuh pasti harusnya punya harapan dan tujuan lah. Iya. Ya, pasti. Sebenarnya apa sih harapan dan tujuannya dengan adanya kontras ini apa? Kalau dari saya sih, kan kontras ini baru ya 2 tahun. Itu juga dari perpecahan dari TTC itu kan. Dia menyangkup seluruh Tangerang. Jadi di Tangsel kurang apa namanya? Kenal. Iya, mimpinya apa? Itu kan tadi udah. Ya, udah kita Kalau mimpinya- kita eratin dulu yang di Tangsel kencengin karena kalau kita ke TTC yang di Tangsel kan masih banyak nih. Nah, kalau kita masih ngikut di TTC agenda kita nggak bakal jalan, makanya ada pemekaran. Ya apa dreamsnya apa? Ya kita punya agenda-agenda tertentu Nah, juga. agenda sebutin apa? Yang mungkin ini bakal memperbesar komunitas kontras ini. Ya. Agendanya ya kayak Coba dari Tony deh. agenda dari kita ya biasanya kita 3 bulan sekali kan bikin agenda tato flash. Flash day. Dari kafe ke kafe. Terus ada untungan ibarat kata dari hasil tato flash day itu kita buat santunan gitu. Apalagi sekarang kita mau menjelang bulan puasa, kita emang rencananya mau bikin santunan, bukber. Tapi itu emang tiap tahun kok. Itu tiap tahun berjalan. Harapannya apa sih? Maksud gue, apa yang kemudian diharapkan dari teman-teman komunitas kontras ini apakah supaya dunia tato di Tangsel jadi jauh lebih bisa diterima di masyarakat, atau apa yang sebenarnya pengen diedukasi ke teman-teman yang lain sebenarnya? Itu juga sebenarnya tujuan kita biar nggak- bisa dikenal, terus kita juga bisa menghilangkan stigma negatif dari masyarakat tentang tato. Juga- Tato ini kok udah nggak kayak dulu kok, tato juga udah jadi industri kayak gitu. Biar Mengenalnya. buat kita bikin studio tato di pinggir jalan, nggak kegeruduk ini. Apa? Apa emang musuhnya apa? Diseruduk kebo gitu. Diseruduk banteng. Ini bang, Karena gini bang, kita bikin studio tato di pinggir jalan. Kalau untuk wilayah Tangerang itu agak susah dari warga. Oh. Beda kayak di Bali. Di Bali udah kayak Ini warga nggak suka gara-gara emang tatonya yang disebut yang jelek atau memang kemahalan? enggak. kalau mahal ya. Dari statement tato yang dari dulu-dulu. Iya. Dia tatoan ntar motor gua hilang nih. Kalau ditaruh di situ kan. Padahal maling-maling sekarang bersih-bersih ya. Iya. Berdasi lagi. Berdasi lagi. Hah? Penjabat maksudnya Bukan. Ngambil uang rakyat Emang maksudnya. Iya. Iya. Tapi enggak, gue tarik dikit deh. Lu pas santunan tuh bocah-bocilnya takut gak sih? Enggak. Ya enggak. Ini duit dari mana Dia dong? respect kok. Enggak. Oh respect, gokil abang gambarnya bagus. Enggak, dia sebenarnya dia lebih suka orang-orang kayak kita loh Iya. sebenarnya. Soalnya kayak orang-orang berjas gitu cuman biasanya Kedinginan. enggak langsung ngasih ke, Itu kalau jas hujan. karena Ini ngasih bukan ke jas yayasan hujan. sekian udah cabut. Kalau kita kan ngasih santunan, Masih kita- ngobrol. kita kasih edukasi juga. Ya, ke Jadi dia. gini deh cara nato. Sambil sharing session juga kadang Bukan. disebut sharing session gini bang, kita kalau Bercanda-canda juga. ya lah. bercanda-canda kita sharing session ke panti nih, kita bawa alat lukis, kanvas, kanvas. mau Belajar ngegambar gak? Enggak, itu. Oh iya, jadi Karena- sebetulnya nggak cuman soal
tato, tapi soal mewarnai gambar dan lain Iya. sebagainya. Nanti Ade kalau udah jago, nah baru kerja sama abang. Iya. Boleh. Emang nyari penerus. Kalau buat nyari penerus sih enggak. Yang Ya. penting ini aja. Kalau anak panti udah bisa ibarat kata lukisan itu kan mahal banget bang. Kalau kita iya. mau ditulisin. Nah, Ah. kita ke anak-anak panti itu mengedukasinya. Kamu ngegambar dilukis biar saya belajarin. Oh keren. Simbiosis mutualisme. Iya, iya. Emang cukup keren lah. Menurut gue sih sebenarnya yang paling penting mau apapun bentuk perkumpulan ya. Ke anak muda kalau udah ngumpul bareng tuh harus punya guna. Emang Iya, masih betul. ngasih kontribusi buat masyarakat sekitar tuh tetap harus penting lah menurut gue. Karena biar gimana pun juga, kalau lo mau ngelihat bahwa tato mau dianggap orang sebagai sebuah bentuk statement berkesenian, ya artinya kan itu kan statement berbudaya ya. Orang yang berbudaya harus punya budi dan daya, harus punya akal, harus punya nilai-nilai yang emang tetap dianggap luhur. Gue bilang nilai yang dianggap luhur itu adalah apa sih yang sebenarnya nggak pernah mati dalam kondisi apapun gitu ya? Ya kebaikan, udah otomatis itu terjadi gitu ya. Biar gimana pun juga, apapun bentuk seni dan budayanya, gue rasa semua seni dan budaya akan selalu merujuk pada yang namanya kebaikan itu. Kebaikan. Jadi oke ya. Oke. Keren banget closingannya. Abis ini abang langsung mau nato ini ya, telur asin ya. Itu kerjaan yang luar biasa mulia sekali. Enggak, Karena akhirnya telurnya jadi nggak cuma asin. Jadi Ya kan? warna merah. Jadi ada seninya, jadi ada warna dan tulisannya. Itu adalah telur asin yang punya makna seni dan budaya. Betul. Masuk aja. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah nonton. Itu dia komentar kontras. Tepuk tangan buat mereka semua. Semoga dari sini juga tidak memandang bahwa tato itu kriminal, tapi tato itu adalah seni. Buat semua tato artis atau yang punya studio dalam Bang bingung banget, bingung. enggak Rendangnya yang jangan pakai dikunyah dulu itu. yang pakai jarum atau Ah. apa namanya ini sulam punya studio mendingan buang jarumnya di tempat yang seharusnya. Berkesenian lah di jalur yang aman. Oke, sedap, keren. Berkesenianlah di jalur yang aman. Mantep banget. Jangan jalur busway. Karena Tabrak nanti. enggak, karena kita udah punya PT atau ini sendiri buat urusan limbah jarum. Oke, siap. Oke, Bisa didaftar sendiri di Indonesia. Apa? Di Indonesian Subculture. oke, siap. Thank you buat teman-teman Kontras, Mas Tony, Mas Dwi, buat pesan-pesannya. Mudah-mudahan dengerin sama teman-teman tato artis yang lainnya. Ini udah jam, anjing udah jam 11. Bukan. Jam 11 udah waktunya tutup nih, udah waktunya tutup. Iya, tutup ya. Jadi lu yang nutup sih orang bisnis-bisnis. Gua penguasa di Bapak sini. gua. Ya, kita celoset. Nah, Jangan pakai C. Main lari-lari aja ke kerdun kagak bayar.